Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggana Aleta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 2 yang konsep. Menurut pendapat Joseph A. Davito, komunikasi organisasi sebagai tempat bertukarnya pesan dalam organisasi, baik dalam kelompok formal maupun non-formal. Sedangkan menurut Goldhaber, komunikasi organisasi adalah communication is essential to an organization. Information is vital to effective communication. Persons who control information control power. Yang maknanya adalah komunikasi merupakan hal yang penting dalam berorganisasi. Dengan membangun komunikasi yang bagus, akan terciptanya sebuah komunikasi yang efektif. Selain itu, ada pendapat lain dari Goldhaber, komunikasi organisasi adalah tahapan pengirim dan penerima pesan dalam sebuah hubungan komunikasi untuk menyelesaikan lingkungan yang tidak pasti suasananya atau selalu berubah-ubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Indah Firdausi, nomor hadir 39. Saya akan menjelaskan variabel penelitian dan teori penelitian. Variabel penelitian ini ada dua, variabel X dan variabel Y. Untuk variabel X-nya, yaitu komunikasi organisasi. Dan untuk variabel Y-nya, pandemi COVID-19. Selanjutnya teori. Teori yang digunakan adalah teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik memfokuskan pada perilaku seseorang dalam kelompok atau masyarakat, hubungan sosial, dan pola dinamis dari tindakan sosial. Struktur sosial berisi individu-individu yang melakukan interaksi, bukan hanya beraksi, tetapi juga memahami, menafsirkan, bertindak, dan menciptakan. Dalam teori interaksi simbolik, orientasi metodologinya yaitu interaksi individu yang saling menafsirkan perilaku dan tindakan masing-masing untuk memperoleh pemahaman makna dari penggunaan simbol-simbol. Inti dari interaksionisme simbolik yaitu menjelaskan mengenai cara individu bersama dengan orang lain sehingga menciptakan sistem simbolik dan bagaimana permasalahan di kehidupan sehari-hari yang bersifat selalu berubah, dinamis, dan penuh ketidakpastian. Dalam mengatasinya, manusia baik individu maupun kelompok, menjadikan pengetahuan sebagai panduan dalam bertindak dan berperilaku di masyarakat. Dalam konstruksi teori interaksi simbolik ini ada 3 hal yang sangat penting, yaitu yang pertama, fokusnya dengan interaksi individu dan lingkungan. Terus yang kedua, individu maupun lingkungan bukanlah struktur yang statis, melainkan suatu proses yang dinamis. Lalu yang ketiga, nilai berdasarkan kemampuan individu untuk menafsirkan lingkungan atau masyarakat sosial. Di sini lingkungan itu adalah masyarakat sosial. Dan teori interaksi simbolik dipengaruhi oleh struktur sosial yang menyebabkan atau membentuk perilaku tertentu dan kemudian menciptakan simbolisasi di dalam interaksi masyarakat sosial. Dalam teori ini menekankan pada manusia atau individu dalam masyarakat tidak pernah lepas dari interaksi sosial dan interaksinya ini mengimplementasikan simbol-simbol tertentu yang bersifat cenderung dinamis. Lalu teori interaksi simbolik ini dasarnya berfokus dan bersumber dari hakikat manusia sebagai makhluk relasional, yaitu individu satu dengan individu lainnya pasti saling mempunyai keterkaitan atau relasi. Nah, diri manusia ini muncul melalui interaksi dengan yang dari luar dirinya. Interaksi ini memerlukan simbol-simbol tertentu. Simbol-simbol ini sudah disepakati bersama dalam lingkup kecil hingga lingkup yang besar. Contoh simbol ini berupa tulisan dan bahasa yang digunakan dan bersifat unik dan dinamis. Dinamika dan keunikan simbol saat proses interaksi sosial menuntut individu harus lebih aktif, kreatif, peka, dan kritis dalam menafsirkan simbol-simbol yang tepat dalam interaksi sosial. Nah, jika simbol-simbol tersebut ditafsirkan dengan tepat, maka akan menentukan arah perkembangan manusia dan lingkungan. Keterbukaan individu menjadi salah satu faktor yang penting dan tidak dapat diabaikan dalam interaksi simbolik.
Tak hanya itu, penggunaan simbol yang baik dan benar juga perlu diperhatikan agar tidak menyebabkan kesalahan penafsiran. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nabila Zahra dengan nomor hadir 9, dan saya akan menjelaskan mengenai penelitian sejenis yang dari penelitian yang kelompok kami buat. Jadi yang pertama, penelitian sejenis pernah dibuat oleh Eni Fitriani dengan judul Analisis Kegiatan Komunikasi Organisasi pada PT Kresna Duta Agroindo Perkebunan Sinar Mas Group, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur. Tujuan dari penelitian tersebut mencari tahu serta menjelaskan mengenai kegiatan komunikasi organisasi di perusahaan PT Kresna Duta Agroindo. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa komunikasi organisasi yang di PT Kresna Duta Agroindo Sinar Mas Group terjalin secara aktif. Namun, komunikasi vertikal di ke bawah kurang efektif karena kurangnya rasa peduli dari atasan kepada bawahan yang menimbulkan rasa tidak enak dalam menyampaikan pendapat dari karyawan ke atasan. Dan selanjutnya, penelitian sejenis juga pernah dilakukan oleh Niputu Desi Aryawati dengan judul Analisis Iklim Komunikasi Organisasi, Studi Kasus pada Umat Sri Hotel Bandung. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mencari tahu iklim organisasi, sebab masalah iklim komunikasi organisasi, dan usaha untuk mengatasi masalah iklim komunikasi organisasi yang ada di UMA Sri Hotel. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa iklim komunikasi organisasi yang ada di UMA Sri Hotel memiliki permasalahan karena kurang komunikasi antara atasan dan karyawan, contohnya seperti kesalahpahaman komunikasi mengenai tugas pekerjaan antara karyawan lama dan baru, serta jadwal kerja dan hari libur karyawan. Untuk mengatasi permasalahan, yaitu dengan komunikasi atasan lebih intensif ke karyawan serta sosialisasi dan tegas di peraturan jadwal karyawan. Selanjutnya, penelitian sejenis juga dilakukan oleh Syahir Badrudin, Muslimin, dan Heri Okta Pratama dengan judul Analisis Komunikasi Organisasi di Pusat Informasi Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mencari tahu dan memperoleh gambaran mengenai komunikasi organisasi di Pusat Informasi Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Dan hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa komunikasi organisasi yang terjalin di Pusat Informasi Haji pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan terjalin dengan baik. Hal tersebut terlihat dari proses penerjemahan, pesan, jaringan, dan adanya saling bergantung. Selanjutnya, penelitian sejenis juga dilakukan oleh Redi Panuju dan Ikadek dengan judul Komunikasi Organisasi Bidang Reservasi Hotel. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui komunikasi yang terjadi di bidang reservasi hotel Pullman Bali Legian Beach. Dan hasil dari penelitian tersebut, gaya komunikasi yang digunakan bervariasi seperti gaya mengendalikan, terstruktur, dua arah, dan dinamis. Diperoleh juga bahwa iklim komunikasi di kantor reservasi hotel tersebut terjalin dengan baik. Terlihat juga kemampuan dalam komunikasi pada tim reservasi adalah baik dan mereka sadar jika komunikasi yang baik adalah modal untuk menjalankan pekerjaannya sebagai karyawan di bidang reservasi. Dan selanjutnya, penelitian sejenis juga dilakukan oleh Akhid Istain Mubarok dengan judul Pelaksanaan Komunikasi Organisasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Tujuan dari penelitian tersebut untuk memberikan deskripsi mengenai komunikasi organisasi yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten yang meliputi komunikasi vertikal ke bawah, ke atas, dan horizontal. Dan hasil yang ditemukan bahwa komunikasi vertikal ke bawah membahas mengenai pekerjaan. Lalu jenis komunikasinya formal dan informal, tapi dominan informal, lalu metodenya efektifnya dengan persuasif, dan medianya yang efektif adalah lisan, dan hambatannya bahwa bawahan terkadang tidak tepat waktu dalam melakukan pekerjaan, tidak langsung memahami apa yang dimaksud oleh atasan, dan bawahan juga sibuk dengan pekerjaan, dan usaha untuk menangani hal tersebut dengan memberikan dukungan, mengontrol, dan membuat iklim komunikasi secara dua arah, dan membagi waktu komunikasi. Selanjutnya pada komunikasi vertikal ke atas, membahas mengenai pekerjaan dan luar dari pekerjaan. Jenis komunikasinya berupa formal dan informal, tapi didominasi oleh informal, dan metode yang efektif adalah dengan informatif, dan media yang efektif dengan lisan. Hambatannya, atasan sibuk berakibat sulit ditemui, lalu usaha yang dilakukan dengan memakai media elektronik untuk komunikasi dan menjadwalkan pertemuan serta menunggu. Dan selanjutnya, pada komunikasi horizontal,
yang terjadi membahas mengenai pekerjaan dan luar dari pekerjaan. Jenis dari komunikasinya adalah formal dan informal, tapi dominan informal, dan metode yang efektif digunakan yaitu secara persuasif dan media yang efektif dengan lisan. Hambatannya sulit ya bertemu atau bertatap muka dan tidak berada di tempat ruangan, tidak langsung memahami pesan yang dimaksud dan tidak responsif terhadap pesan. Dan usaha untuk mengatasi dengan memakai media elektronik dalam berkomunikasi. Lalu juga mengusahakan waktu berkomunikasi dan menyelesaikan tugas secara individu jika rekan tidak langsung nelpon. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan. Penelitian serupa sebelumnya pernah dilakukan oleh Paraden Luka Sidauruk dengan judul Analisis Hambatan Komunikasi Organisasi Vertikal PT Pos Indonesia atau Persero, studi kasus pada kantor Pos Medan, dengan tujuan mengetahui bagaimana hambatan pelaksanaan komunikasi organisasi vertikal ke atas pada kantor Pos Medan. Dan hasil dari penelitian ini yaitu bentuk komunikasi organisasi vertikal ke bawah didominasi komunikasi lisan tatap muka, sedangkan bentuk komunikasi organisasi vertikal ke atas umumnya menggunakan komunikasi tulisan sepanjang mengenai laporan keuangan dan informasi pekerjaan kantor. Jenis informasi yang disampaikan pimpinan kurang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan karyawan, sehingga timbul kesenjangan informasi. Pelaksanaan komunikasi vertikal ke atas menyangkut keluhan karyawan masih minim karena adanya hambatan pribadi atau personal barriers dan hambatan organisasi. Berikutnya, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh D.E. Kosasi, S. Sarwo Prasojo, dan D. Susanto dengan judul Komunikasi Organisasi dalam Pengembangan Kinerja Pengurus Gapoktan pada Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, kasus pada Gapoktan di Kabupaten Subang dan Kabupaten Bogor. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan karakteristik pengurus Gapoktan, menganalisis iklim komunikasi Gapoktan, menganalisis kepuasan komunikasi pengurus Gapoktan, menganalisis hubungan antara komunikasi organisasi dalam pengembangan kinerja pengurus Gapoktan dengan iklim komunikasi dan hubungan iklim komunikasi organisasi dengan kepuasan komunikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurus Gapoktan umumnya berusia produktif. Tingkat pendidikan formal pengurus umumnya SD, tingkat pendidikan non-formal sebagian besar pengurus Gapoktan termasuk kategori yang sangat tinggi. Mayoritas pengurus Gapoktan tidak pernah mengikuti organisasi lain. Sebagian besar Gapoktan memiliki iklim komunikasi yang tinggi. Kepuasan komunikasi sebagian besar pengurus Gapoktan tergolong tinggi. Terdapat hubungan sangat nyata antara komunikasi organisasi dalam pengembangan kinerja pengurus Gapoktan dengan iklim komunikasi, dan terdapat hubungan yang sangat nyata antara iklim komunikasi dengan kepuasan komunikasi pengurus Gapoktan. Berikutnya, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh I. Situmeang, D.P. Lubis, dan A. Saleh dengan judul Bentuk Komunikasi Organisasi Melalui Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Pemberdayaan Masyarakat, studi kasus pada PT Pertamina Refinery Unit 6 Balongan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bentuk komunikasi organisasi perusahaan yang dilakukan PT Pertamina Balongan untuk memberdayakan masyarakat Balongan. Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk komunikasi organisasi yang dilakukan oleh Pertamina Refinery Unit 6 Balongan dengan bauran PENSILS, yaitu publication, event, news, community involvement, inform or image, lobbying and negotiation, serta social responsibility. Salah satu bentuknya adalah kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Win Baktianur dan Sutono dengan judul Analisis Komunikasi dalam Organisasi. Hasil dari penelitian ini, komunikasi adalah alur informasi antara seseorang atau sekelompok orang lain. Fungsi komunikasi dalam organisasi merupakan sarana untuk memadukan tugas-tugas yang terorganisasi.
Komunikasi tertulis atau written communication merupakan salah satu bentuk penyampaian pesan melalui berbagai bentuk surat, memo, laporan berkata organisasi, pengumuman di buletin, dan alat lain yang digunakan untuk mengirimkannya melalui kata-kata atau simbol tertulis. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan antar individu dalam masyarakat tertentu dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk mencapai tujuan tertentu. Berikutnya, penelitian serupa pernah dilakukan oleh Rangga Satya, Muhammad Permana, dan Aceng Abdullah dengan judul Kajian Struktur dan Komunikasi Organisasi Universitas Padjadjaran atau UNPAD. Hasil dari penelitian ini yaitu komunikasi organisasi yang dapat diterapkan pada struktur komunikasi UNPAD meliputi komunikasi internal di dalam organisasi atau vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal terdiri dari upward communication dan downward communication yang dilakukan oleh para pimpinan universitas dan fakultas dengan seluruh sivitas akademika UNPAD. Sedangkan komunikasi eksternal ke dan atau dari luar organisasi melalui Direktorat Komunikasi Publik atau kantor internasional yang menghubungkan alur komunikasi UNPAD ke atau dari masyarakat luas.